Semua sehat-sehat, amin. Dan semua diberkati oleh Tuhan. Saya ingin berbagi saudara-saudara satu pesan firman yang sudah ditaruh Tuhan di hati saya tentang pengharapan. Saudara sedang berharap apa hari ini? Saya sedang berharap bahwa Tuhan membawa gereja kita menjadi seperti Kristus. Saudara sedang berharap paling tidak begini. Harapan kita saya daftarkan misalnya ada 6 misalnya atau ada 7. Yang pertama adalah kita berharap kita masuk surga. Kita berharap kalau kita punya keluarga kita baik-baik dan bahkan diberkati Tuhan. Kita punya relationship atau hubungan-hubungan kita diberkati oleh Tuhan. Kita berharap keuangan kita diberkati oleh Tuhan. Kita berharap moral kita dijaga oleh Tuhan dan kita. Jadi kita berharap motif-motif kita semuanya baik-baik saja, murni di hadapan Tuhan. Dan kita berharap pelayanan kita maju karena Tuhan. Ini harapan, haleluya. Bapak Ibu, saudara, kita akan beri kesempatan kalau masih sempat akan ada pemasangan lampu di belakang saya. Ini ada mereka sedang mengupayakan. Setelah mereka berusaha, saya coba nyanyi lagu lama. Harapannya bagus, tapi semua baik. Ya, harap dia selalu dalam susah, meski pengharapan kita bukan PHP pemberi harapan palsu. Yesus pemberi harapan yang pasti. PHP juga pemberi harapan yang pasti. Saudara-saudara, jangan berharap kepada sesuatu yang namanya manusia. Jangan berharap kepada sesuatu yang sifatnya sementara, karena kau akan kecewa.
Cuma harap Tuhan yang tidak akan pernah kecewa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya tanya, apa arti masalah? Sebelum kita ke sana, kita buka dulu Kolose 1 ayat yang ke-27. Kolose 1 ayat 27. Mari berdiri semuanya, kita baca satu ayat ini. Kolose 1 ayat 27. Semuanya kita sama-sama akan baca. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lainnya itu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sekali lagi kita baca. 2, 3. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu dan para bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Katakan amin. Silakan duduk. Coba lihat ayat 26. Ayat 26 kita lihat sebelum nanti Ibu Foto akan bantu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia apa itu? Ayat 27 tadi. Bahwa Kristus di dalam kita. Katakan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam saya. Sama-sama, Kristus di dalam saya adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Coba lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya King James atau King James Version. Kita lihat Christ, saudara, in us, Christ in me, Christ in you, Kristus. Ya, lihat sini. Ya, which is Christ in you, the hope of glory. The hope of glory, harapan akan kemuliaan itu ada pada Kristus yang di dalam saudara dan saya. Haleluya. Jadi kalau ini ayat tanpa koma, Christ in you is the hope of glory. Christ in you, Kristus di dalam kita adalah titik harap untuk kemuliaan. Kalau cuma soal berkat lewat, titik harap dari untuk kita bisa melihat kehormatan, kemuliaan. Pada bagian ini saudara-saudara, buka mata, buka hati, buka visimu, bahwa segala sesuatu yang saya bilang tadi, semua yang kau harapkan di dunia ini kecuali Yesus, semuanya akan mengecewakan. Dan kalau mengecewakan artinya siap-siap, karena kau berharap pada tempat yang salah, pada orang yang salah, pada fokus pada target yang salah. Apa definisi dari masalah? Saya sudah bilang tadi. Apa definisi dari masalah? Ada yang tahu definisi dari masalah? Definisi masalah adalah ini harapan dan ini kenyataan. Harapan ini kita pengen mengalami kemuliaan. Kemudian kenyataan hidup kita begini-begini saja. Hidup kita tidak ada terjadi apa-apa. Jadi yang namanya harapan, kita berharap Tuhan berkati, puji Tuhan. Kita berharap gereja kita diberkati, haleluya. Kita berharap rumah tangga, kita berharap keuangan, kita berharap moral kita, motif kita baik-baik saja. Tapi pada perjalanan kehidupan kita, banyak kali kita menemukan fakta bahwa apa yang kita harapkan berbeda dengan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kenyataan inilah definisi masalah adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau kenyataan yang tidak sesuai harapan, atau antara harapan dan kenyataan ada kesenjangan, ada jarak yang memisahkan. Harusnya harapan dan kenyataan sama. Amin. Harapan dan kenyataan harusnya sama. Saya berharap saudara baik-baik saja. Amin. Dan saya berharap ini bukan harapan kosong, karena kita punya Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Jadi saudara juga perlu didefinisikan. Saya sudah berharap lama Pak Gembala, tapi kenyataannya selalu begini. Tunggu, kita harus definisikan dulu harapan. Tidak semua harapan itu baik. Ya, tidak semua harapan itu baik. Aduh, kita berharap tapi tetangga itu, kalau dia jalan di jalan ketabrak mobil, itu harapan yang bukan harapan.
Saudara jangan pernah berharap begitu ya. Sebab kalau dia jadi kenyataan juga tetap saudara bersalah. Haleluya. Jangan berharap orang lain bangkrut. Jangan berharap saudara akan jadi lebih cantik dan orang lain jadi lebih besar. Ada 2 ibu di FB baku bantu. Soalnya dia cantik dok Nana. Kalau satu lah yang bak komen dia cantik. Padahal dua-dua besar. Ini cuma berpotong ke PHP ini. Ini harapan kosong. Haleluya. Jadi harapan kita sebenarnya cuma bergantung pada Tuhan Yesus. Haleluya. Harap Yesus saja selamanya. Bagaimana harapan kita sesuai dengan kenyataan, itulah pergumulan kita selama di muka bumi ini. Saudara jangan kecewa, jangan putus asa, jangan putus harap. Karena saya ada lihat satu gambar, saya pengen tampilkan, tapi saya baru ingat pagi ini. Ada orang menggali tambang, gali. Dia tidak tahu ternyata kurang 1 meter. Seberapa berlian, seberapa emas. Tapi karena dia tidak melihat karena keterbatasan kemampuan melihat, dia berhenti. Kemudian dia kecewa, dia pulang. Kemudian orang lain datang. Dengan pakuel, orang lain dengan pakuel, dengan gate-gate atau cungkil-cungkil batu yang sama, di lubang yang sama, dan orang ini hanya bekerja beberapa saat, dia bertemu mahkota, dia bertemu sumber emas. Kenapa saudara? Kelihatannya saudara yang kerja terakhir itu begitu mudah. Oleh karena apa? Yang pertama sudah berjuang, tapi dia putus asa. Saudara-saudara, di dalam Yesus selalu ada harapan. Karena Yesus itu pasti. Haleluya. Jadi tinggal soal apa? Soal waktu, ketekunan, kesabaran. Tekun bro, sabar bro, sabar ses. Saya sudah batasi tadi bahwa batasan antara harapan yang baik dan harapan yang salah harus dipisah. Harus dipisah. Jangan berharap, aduh, saya suka sekali itu rumah sana. Oh, haleluya. Saya suka sekali itu barang sana. Tapi cara berharap ini harus diluruskan dengan firman. Ya, jangan menginginkan lembu sesamamu. Amin. Jangan menginginkan ST20 sesamamu walaupun dia berikan gratis. Karena harapan seperti itu akan selalu hampa dan kosong. Tapi kalau saudara harap saudara menjadi seperti Kristus, ini harapan yang paling mulia. Dan di balik harapan itu saudara akan melihat ada banyak fasilitas surga yang akan saudara alami, nikmati, rasakan, dan saudara akan menghidupi apa yang menjadi janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat hari-hari surga terjadi di bumi. Katakan amin. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekarang, modal kita adalah kalau Kristus dalam kita, maka kita bisa berharap banyak. Kalau Kristus dalam kita, pertama sadari bahwa kita punya roh sekarang baru, amin. Roh yang baru itu benihnya dari Kristus, amin. Dan benih itu dengan roh kita diberi makan dengan firman, satu waktu akan jadi seperti Kristus. Dan kalau kita jadi seperti Kristus, setan pun takut pada kita. Dolar apalagi ya, semuanya akan takut di bawah kaki kita. Tapi tunggu waktunya sampai proses itu terus berjalan, sampai Tuhan approve kita, atau Tuhan sahkan kita, atau Tuhan membuat dia cap validasi sah. Oh, kita layak menerima apa yang Tuhan janjikan. Sabar saudara. Ada yang saya tidak bergumul dengan rumah tangga Pak Gembala, dan saya sedang bergumul dengan keuangan. Itu pergumulan. Saya sedang tidak bergumul dengan keuangan, tapi saya sedang bergumul dengan kelakuan saya. Kelakuan gampang tersinggung kesian. Ketiga, keempat, kita tidak bergumul soal rumah tangga baik-baik saja. Kita tidak bergumul soal keuangan baik-baik saja. Kita tidak bergumul soal moral, karena saya kelakuan baik setiap kali kita SKB di polisi langsung dapat. Nah, yang terakhir, saya mungkin bergumul dari segi motif. Saya motifnya melayani apa? Saya bekerja untuk apa?
Saya memberi untuk apa? Mungkin engkau sedang bergumul di situ, atau engkau sedang bergumul dengan hal-hal yang lain. Tapi hari ini saya ingin bagikan bahwa Yesus adalah pengharapan kita satu-satunya. Haleluya. Yang pertama, pengharapan kita kalau dalam Yesus pasti terlaksana. Yang pertama, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kepastian masuk surga. Hanya di dalam Yesus saudara sudah punya tempat di surga. Yang sudah punya tempat di surga, yakin lambaikan tangan. Saya sudah punya tempat di surga. Lagu yang bilang, di seberang sana air mata lenyaplah, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Di sana Tuhan sudah sedia tempat. Haleluya. Kalau saudara mati kapan saja, tapi jangan buru-buru ya. Jangan mau mati sebelum waktunya. Dengan cara minum cat tikus, naik motor, tabrak tiang listrik. Haleluya. Jangan mau mati sebelum waktunya. Saudara naik motor tancap gas, sampai ke siang ada yang ciri dari motor, dan itu mati sebelum waktunya. Saudara mati menurut waktu Tuhan adalah saudara misalnya sementara ada di hadirat Tuhan, kemudian Tuhan ambil nafas, pergi dengan indah, kembali dalam bahasa Inggris rest in peace. Saudara mau rest in peace? Belum sekarang, ya. Saya ingin saudara rest in peace. Semua orang akan bilang ini memang sudah waktunya. Haleluya. Mana lebih baik? Mawar sedang mekar dipetik atau mawar sudah layu baru mempetnya? Ya, sedang mekar dipetik. Haleluya. Jadi yang pertama, Kisah 4 ayat 12. Saudara, jadi apapun kita, apapun yang terjadi, kalau saudara tetap cinta Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, maka pada saat saudara beralih dari dunia lahiriah ke dunia spiritual, dari alam fana ke alam baka, saudara sudah pasti masuk surga. Ada banyak orang bilang semoga kita ke surga. Kita tidak, kita pasti. Bilang kita pasti surga. Yang penting jangan tinggalkan Yesus. Amin. Jangan pura-pura tidak tahu pada Yesus. Sebab satu waktu ada ujian terhadap imanmu. Imanmu akan diuji oleh apa? Oleh materi yang ditawarkan, oleh jabatan yang ditawarkan, oleh nama besar yang ditawarkan. Kalau engkau gadaikan Yesus dengan itu, maka engkau akan kehilangan keselamatan. Tapi bagi kita jemaat di sini, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Silakan Ibu, Kisah 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa beroleh keselamatan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mengatakan begini, saya sudah pernah ajarkan, Tuhan pada hari ini saya maksud menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, dan saya akan hidup mengikut Engkau sampai langkah yang terakhir. Maka Engkau sudah mengucapkan kalimat yang membuat Engkau berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Amin. Dan kalau terjadi sesuatu padamu, Engkau mengakhiri hidup, Engkau pasti ada di sorga. Jadi untuk apa saudara-saudara terlalu stres di dunia? Yang pasti adalah kita kalau berakhir di bumi ini, kita sudah punya tempat di sorga. Haleluya. Memang dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini penuh dengan air mata. Tapi saudara-saudara, air mata yang kita curahkan, semoga bukan air mata sayang diri, tapi air mata karena kita ada di hadirat Tuhan. Amen. Jangan buang sembarang air mata. Amin. Air mata kalau ada di hadirat Tuhan, silakan. Tapi kalau air mata sayang diri, cuma menangis karena tersinggung, itu air mata sia-sia.
Bilang kita, jangan buang air mata sia-sia. Air mata saya tidak. Tapi kalau air mata tidak Tuhan, ditampung di kirbannya Allah, dan itu akan menjadi bahan pertimbangan. Saudara, lebih baik kita menangis sambil maju berjalan menabung daripada menangis karena apa? Disiksa oleh karena kita salah bertindak, salah melangkah, salah berjalan. Dan hari ini saya ingat saudara-saudara, kita boleh ada sebuah cerita. Kita boleh tidak tahu memasak, kita boleh tidak tahu berdandan. Mungkin karena wajahmu kalau kena bedah alergi, ya. Mungkin kita tidak tahu, orang lain bisa naik sepeda, saudara tidak bisa. Ada banyak yang saudara tidak tahu. Tapi kalau saudara tahu siapa Yesus, saudara memiliki Yesus, saudara telah memiliki segala-galanya. Haleluya. Karena melalui dengan Yesus kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Katakan amin. Satu kali seorang profesor dalam perjalanan survei, dia numpang seorang nelayan yang kasihan, buta huruf dan buta semuanya. Di tengah perjalanan di perahu yang hanya 2 orang itu, perahu bolotu, tidak ada sema-sema. Kemudian profesor tanya, Bapak tahu membaca? Ya, sekian Prof, saya tidak tahu membaca. Ya, Bapak ini kehilangan 20% dari dunia ini, kan tidak tahu membaca. So katanya laut, profesor tanya lagi, mau tanya lagi. Saudara yang sudah tahu cerita, sabar ya. Ini latihan sabar. Atau saudara lanjutkan. Di tengah jalan profesor bilang, bro tahu mereka? Ya kasihan, kita cuma tahu dia doi. Mereka yang tahu. Astaga Nana, karena sekitar 50% dari dunia ini. Oke, ini nelayan mendaki terus. Tiba-tiba obat datang waspada, kali di perahu. Haleluya. Sabar, saudara, ceritanya mau sabar. Saudara tahu ceritanya? Sudah, saya tidak lanjutkan. Belum. Profesor ciri di akhir tuh. Nelayan tanya. Sekarang kita gantian tanya, Prof. Apa pertanyaannya? Profesor tahu berenang? Apa blok nanya kasih? Profesor kehilangan 100%. Dari tadi kita 25-50. Kalau di kampus boleh profesor hidup. Baru di laut dia yang tahu mereka yang penting tahu berenang. Haleluya. Haleluya. Ya saudara popet. Jangan popet terus. Ya saudara agak susah di dunia. Tapi kalau saudara punya Yesus, ombak besar bisa limpah ke orang. Tapi orang pasti selamat, pasti surga, pasti ada kepastian keselamatan. Tidak ragu-ragu, tidak perlu koneksi, tidak perlu cari-cari cara. Karena kita sudah punya tempat di sana. Di surga ada kitab yang namanya kitab kehidupan. Saudara punya nama sudah tertulis di situ. Pak Sony sudah tertulis di situ. Ibu Koto sudah tertulis di situ. Ya, Ibu Bapak Stefan sudah tertulis di situ. Bapak Tommy sudah di situ. Jangan buat nama itu terhapus. Haleluya. Sebab Musa pernah bilang begini, Tuhan, jangan hukum bangsa ini. Lebih baik hapus kita punya nama daripada bangsa di 3 juta ini dihapuskan nama mereka dari buku kehidupan. Tuhan bilang tidak. Siapa yang kabal dia yang takut. Tuhan itu tidak buta mata. Dan saya percaya saudara juga mengerti bahwa Tuhan tidak ingin satupun dari kita binasa. Jadi batahan biar berat, amin. Batahan biar susah, haleluya. Meskipun susah, tidak maju terus. Tidak semudah membalikkan telapak tangan mengikut Tuhan. Kalau saudara lihat saya berdiri di sini pakai dasi berkhotbah tiap minggu, apa saudara pikir gampang? Tidak gampang. Karena sepanjang minggu saya merenung, karena saya bukan mau bagi ilmu, saya mau bagi kehidupan, saya mau bagi firman, amin. Supaya jemaat ini kalau Tuhan datang tidak ada yang masuk neraka, tidak ada yang masuk neraka, katakan amin. Bilang kiri kanan, Tuhan masuk neraka. Satu bilang, bagaimana kalau yang mau masuk neraka? Baru kali ini dia masuk gereja. Haleluya.
Saya tidak ingin dan kita para penatua diaken kalau di sorga, para pelayan tadi kita tidak mau kalau di sorga ada orang dari neraka bilang begini. Itu kan so menderita. Saya kasih tahu sebuah informasi, di neraka iblis tidak menyiksa kita. Iblis tidak menyiksa kita. Bagaimana yang menyiksa kita sedang dia sendiri disiksa? Ya, amin. Dia tidak menyiksa kita karena dia pun disiksa. Jadi tidak ada yang bisa saling menolong di sana. Saling menyiksa tidak bisa, apalagi saling menolong. Cuma yang orang yang tidak tahan mendengar kalau ada suara begini. Lazarus di atas, orang kaya di bawah. Dan orang kaya bisa bicara pada Lazarus, bukan? Nah, kalau itu seandainya jadi kenyataan di surga dan neraka bisa komunikasi, maka bisa ada orang di neraka begini. Sampai hati kan, Mas. Sampai hati. No, menangis, so dengan histeris, dengan air mata darah, so tidak bisa merubah kalau sudah ada di alam baka. Sudah tidak bisa editing, tidak bisa. Kalau punya Photoshop sudah tidak bisa pakai file PSD, sudah JPEG namanya, sudah selamanya dia begitu. Jadi kalau sudah di sana mau ada yang menangis sampai hati. Karena kasih tahu bahwa orang udah salah. Karena kasih tahu bahwa orang berjalan ke ini bukan jalan menuju surga. Sebab banyak orang memilih jalan lebar, bukan? Jalan lebar, jalan santai. Kau boleh melakukan apa saja, tapi jalan ke surga jalannya sesak, jalannya sempit. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saudara mau jadi tentara, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu resiko jadi tentara. Amin. Kalau saudara pas libur tentara dinas, itu resiko. Haleluya. Kita ikut Tuhan ada resiko. Haleluya. Resikonya adalah pikul salib. Dan pikul salib ini tidak bisa tawar. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu prinsip dari kerajaan Allah. Jadi kami di gereja itu tak putus-putusnya menyuarakan firman, memberi makan makanan rohani supaya tidak ada satupun dari kita yang masuk neraka. Haleluya. Karena jujur saya tidak tahan mendengar kalau ada orang bilang dari bawah sampai hati gembala. Sambil mengambil tisu, tapi tisu baru taruh situ tak bakar. Sampai hati. Kenapa? Kami yang malas ibadah kembali kasih tahu. Wah, ternyata orang yang jauh dari Tuhan akan mengalami retak dan gertak gigi. Orang yang tidak cinta Tuhan, mereka satu saat akan mencintai dunia. Orang yang tidak takut Tuhan satu saat akan menjadi temannya iblis. Tapi puji Tuhan, tolong di sini saya dikasih tahu. Jadi tidak akan ada yang komplain dari sana. Orang-orang dari neraka sedang membuat orang malu. Karena orang ini sudah berkorban di dunia. Apa orang berkorban? Orang berkorban disalahpahami dengan khotbah keras, bukan? Jadi tadi itu. Kali ini kita datang sini khotbah yang plus manis-manis sedikit menarik jiwa atau itu. Kumpul-kumpul jiwa supaya banyak. Ini khotbah sudah tahan deh. Haleluya. Sudah tahan deh. Mari kita lihat puji Tuhan. Walaupun seperti itu, sudah saya lihat ada terjadi perubahan pada kita semua. Ada pertumbuhan yang terjadi. Pertumbuhan bukan karena kami, tapi karena respon kita pada firman dan Roh Kudus. Dan kalau itu terjadi terus, satu saat saudara akan melihat, bukan cuma sorga, di bumi kita akan mengalami yang namanya janji sorga terjadi di muka bumi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, jadi pengharapan kita pasti kita masuk surga. Yang kedua, saudara yang punya beban berat, Matius 11 ayat 28. Beban berat, saudara yang punya beban berat bilang amin. Yang lain tidak bilang amin karena terlalu berat, saudara tak bilang kok amin. Kalau punya beban berat, tadi harapan dan kenyataan tidak sesuai. Tapi Yesus punya jaminan, Matius 11 ayat 8. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikul aku yang pasang dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yes, haleluya. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, semua yang ditimpa dengan masalah rumah tangga. Karena Manado adalah salah satu daerah yang punya pergumulan berat masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah kebutuhan. Saudara punya masalah hubungan, konflik, punya musuh, ya, bermusuhan dengan tetangga. Saudara yang bermusuhan dengan tetangga bilang haleluya. Puji Tuhan tidak ada. Tapi semua orang seperti ini, ayat ini bilang, marilah kepadaku, come to me, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji, dan ini bukan janji kosong. Itu sebabnya kita datang ke gereja, datang ke ibadah, bukan karena kewajiban saja, bukan karena kita sedang ditugaskan melayani saja, bukan karena rutinitas, memang kita harus rutin ibadah. Tapi saya mau tambah, bukan karena rutinitas saja, tetapi kalau kita ibadah supaya apa yang jadi janji Tuhan ini, Tuhan memberi kita kelegaan, Tuhan memberi kita kelepasan, Tuhan memberi kita keluputan, Tuhan memberi kita damai sejahtera. Bahkan yang diberikan adalah damai sejahtera yang melampaui. Tapi sebentar saya bahas itu. Di bagian ini bebanmu saudara-saudara tidak bisa sembunyi. Ada waktu saudara-saudara orang curhat. Dan saya kasih tahu saudara-saudara, kalau saudara curhat, jangan curhat pada teman, jangan curhat pada sahabat-sahabat, jangan curhat pada orang-orang yang salah. Karena curhatanmu itu bisa jadi informasi buat dia, dan dia bisa terus-teruskan ke WA yang lain, dia bisa terus-teruskan kepada orang yang lain. Apalagi kau curhat di media sosial. Saudara, curahkan isi hatimu di hadirat Tuhan. Seperti kalau saudara lagi menyembah Tuhan, Utaru harapanku. Ada F, ada G. Utaru harapanku padamu. Curahkan isi hatimu, Yesusku, hidupku di tanganmu. Saudara-saudara mau curhat? Yang mau curhat jangan curhat di media sosial. Taruh isi hatimu ketika ada di hadirat Tuhan. Saya kasih bahasa sederhana begini. Tuhan, ketika menjadi Tuhan, kepada siapa lagi kami berharap? Kalau saudara ngomong gitu, Tuhan, semua, 2, 3, Tuhan, kepada siapa lagi kami berharap? Ada seorang yang saya dengar dia bicara begitu, saya punya hati tersentuh. Memang tidak ada harapan di luar Tuhan, tidak ada pengharapan apapun di luar Yesus. Oh Tuhan, mau taruh di mana orang berharapan? Mau harap siapa lagi di hidup kecuali berharap kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa dikecewakan, dan menurut teori kekecewaan yang paling mengecewakan, kekecewaan yang paling mengecewakan adalah kekecewaan yang dibuat oleh orang yang paling dekat denganmu. Orang yang jauh tidak bisa mengecewakan seperti orang dekat mengecewakan engkau. Dan kekecewaan itu dia jadi seperti itu karena engkau terlalu besar harapan kepada orang itu. Padahal harapan yang tepat sebenarnya kau mesti taruh kepada Yesus saja. Sebab kalau besar harapan kau taruh pada sesuatu, sebesar itu juga kekecewaan yang akan engkau alami nanti. Haleluya. Jadi bagaimana dakwah gembala? Kita sudah berharap tapi suami berubah, bukan begitu. Harap suamimu berubah bukan karena suamimu punya kekuatan, atau istrimu berubah karena istrimu punya kekuatan, tapi berharap dia berubah karena kekuatan tangan Tuhan yang menyentuh dia. Tapi tidak adil kau minta dia berubah, kau sendiri tidak mau. Haleluya. Tuhan, ubahkan dia Tuhan. Berharap begitu. Kalau Tuhan bilang, mana dah? Kita nanti kalau dia berubah baru kita berubah.
Kalau mana berubah? Kita berubah. Nah, tempo apa orang berubah? Kalau tidak dimulai dari diri kita. Kalau kita berubah, orang bisa berubah. Haleluya. Jadi saya percaya saudara, kalau kita datang pada Yesus, harapannya ada harapan pemulihan. Kenapa? Saya ingat satu hal, bahwa Yesus punya gelar adalah Yesus adalah Kristus. Kristus artinya Christ. Christ artinya Mesias, Messiah. Messiah artinya the anointed one, seorang yang diurapi. Mengapa dia diurapi? Kata urapan adalah pelengkap atau fasilitas yang diberi kepada seseorang dalam rangka menolong orang lain yang sedang dalam masalah, dalam rangka mengeluarkan orang yang lagi dalam sumur penderitaan. Mesias, Christ artinya seorang yang diurapi untuk membalut hati yang terluka. Kristus, Mesias artinya, saudara, kalau sebagai Tuhan dia butuh kita menghormati dia. Tapi sebagai Kristus, dia mau kita datang padanya supaya Kristus menangani masalah-masalah kita, masalah relationship kita, hubungan-hubungan kita. Dan Kristus punya cara, memang ayat ini luar biasa. Dia minta engkau pikul kup. Amin. Haleluya. Keong pernah bilang begini, Tuhan, mengapa aku tidak diciptakan seperti si tikus yang lincah? Ya loncat sana, loncat sini. Keong ini beringsut sedikit, tiba-tiba saudara-saudara terjadi sesuatu, dia isap ke dalam, dan akhirnya tuh dia cangkang tergulung-gulung, jatuh di tempat yang tidak pas. Keong berpikir, kenapa saya punya beban seberat ini? Tapi satu waktu keong dan tikus sementara bermain bersama-sama, dan tiba-tiba lewat elang di atas dengan mata tajam melihat ke bawah. Ketika elang menukik, saudara-saudara, siapa yang sama elang? Tikus. Kenapa tikus yang sama? Karena terlalu macicok. Oh, kalau banyak gerak. Yang macicok bilang amin. Terlalu banyak gerak. Siput, ya siput, keong yang slow but sure. Dia punya gerakan lambat, tetapi ternyata beban yang di atas yang membuat dia lambat itu adalah pertolongan bagi dia. Beban-beban tertentu di hidupmu adalah pertolongan justru bagimu. Haleluya. Itu sebenarnya pikul kuk yang Tuhan pasang, pikul salib yang Tuhan pasang. Karena ternyata pada bagian tertentu salib yang kau pikul adalah alat Tuhan untuk membentuk hidupmu, dan engkau bisa jadi kuat memikul beban. Bagi orang lain bisa letih, lesu, lemah, dan tak berdaya. Tapi kuk yang kau pikul itu akan membuat aku terlatih, dan engkau menjadi orang-orang yang kuat memikul beban. Saya sudah pernah bagikan bahwa kuk itu seperti pasangan sapi dan pasangan kayu yang ditaruh di leher sapi, ya. Saudara taruh pasangan ini, taruh pertama di leher, rasanya Tuhan, kenapa saya harus alami ini? Kalau dosa lepas, tapi kalau kuk pikul, waktu dipasang pertama, rasanya Tuhan, rasanya cuma kita di jemaat ini yang mengalami ini, warna Tuhan. Oh Tuhan, so tidak mampu kita. Tapi Tuhan bilang tidak ada pilihan lain. Kau mau mengalami kelegaan, pikul. Kedua, dipikulkan lagi, mulai belas. Belas. Setelah belas, tetap pikul. Setelah belas mulai air, kemudian keluar darah. Di saat itu saudara akan mulai bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah Engkau Tuhan? Tuhan kalau jawab, saya tetap ada di sini sayang. Saya ada di sini. Sebab saya pernah bercanda pada anak keponakan kami begini. Kenapa kamu tuh setiap kali dapat pergumulan cuma kecil terus terjadi perubahan, tapi itu berat berat baru berubah. Haleluya. Saya tanya, kalau Tuhan kupas apel dan kupas kenari, Tuhan punya alat martelo dan pisau, Tuhan pakai apa untuk apel? Tuhan pakai apa untuk kenari? Mengerti maksud saya? Tingkat kekerasan dan tingkat kelembutanmu menentukan alat apa yang Tuhan izinkan dipakai untuk membentuk saudara. Kalau ada orang cuma
Ya, ada orang cuma kode dia mengerti. Kita kalau sekolah dengan proses sholat. Haleluya. Seberapa bulan jangan makan pizza. Haleluya. Sebentar mungkin ya. Haleluya. Berapa banyak orang kode cuma sedikit saja Tuhan bicara, dia mengerti. Tapi ada orang nanti sepatah kaki, baru dengan Tuhan, aku tangkap maksudmu. Aku sekarang mau pergi sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan. Maka ketika kami bagian seleksi mahasiswa hamba Tuhan baru, kebangan sok untuk baru datang ke sekolah. Haleluya. Kalau sudah dapat pikul jangan bersungut. Jangan bersungut, karena saudara punya harapan. Tuhan sendiri yang akan memberi engkau kelegaan. Tuhan akan memberikan engkau ketenangan. Tapi jalan keluarnya pikul kuk. Satu saat kuk yang terasa berat di leher ini, saudara, pikul tiap hari, pikul tiap hari, pikul tiap hari. Dan akhirnya satu waktu di bagian lehermu itu terjadi seperti apa orang lawan bilang? Apa? Kapalan. Sudah kebal, kulit menebal, dan soba apa itu? Koal. Nah, itu bahasa tonsea. Soba tonsea koal ya. Orang ketuna tonsea di sapi-sapi, soba koal di sini. Oh, kalau tutak apa? Itu kuk dipasang. Setelah dipasang pada saat soba koal di sini, itu pasangannya masih sama, betul? Beratnya masih sama, betul? Tapi rasanya sudah ringan. Itu yang dimaksud dengan bebanku ringan. Ayat berapa itu? 30. Ayat 30 sama-sama. Saudara punya harapan untuk beban itu jadi ringan, datang pada Yesus dan pikulku. Ayat 30. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ringannya di mana? Ketika proses tadi yang membuat kulit di atas leher daripada lembu menjadi kowal. Itu yang membuat jadi ringan. Kalau saudara punya roh makin hari makin didewasakan oleh firman, dulu ketika engkau difitnah rasanya, ketika engkau dihina rasanya, sakitnya di mana? Ketika engkau disepelekan, ketika engkau dianggap remeh, dianggap enteng oleh orang, engkau rasanya seperti mau runtuh dunia ini, seperti mau kiamat. Tetapi pada saat tertentu engkau pikul kuk, maka pada waktu tertentu engkau sudah dihina, bahkan engkau sudah diinjak dalam tanda petik kepalamu, engkau tidak rasa apa-apa lagi. Engkau rasa ringan. Kenapa? Karena engkau telah dibentuk oleh Tuhan. Dan inilah harapan bagi kita. Kita masih hidup di bumi dengan orang-orang yang sama. Orang-orang yang mengecewakan itu tidak akan diambil dari muka bumi. Sebab kalau kita mau aman tanpa mereka, maka kita tidak bisa tinggal di bumi yang sama. Dan kalau kita ada di bumi yang sama dengan orang-orang yang orang-orang sulit ini, maka sudah tidak ada jalan lain selain bawa hidupmu kepada Yesus dan beri dirimu untuk pikul kuk yang Tuhan pasang padamu. Dan pada waktu tertentu engkau akan merasa beban yang dulu bagimu berat sekali, sekarang terasa ringan. Haleluya. Jadi ada harapan dalam Yesus, ada. Karena Yesus memberi kita kelegaan. Dia memberi kita ketenangan. Ketenangan apa? Saudara, betapa indahnya hidup ini walaupun seluruh dunia sirik dengan saudara, sirik dengan kita, tapi kita tidak terganggu. Dapat tenangnya hidup kita. Haleluya. Semua orang bisa saja membenci kita. Beda ya. Kita dibenci karena kita buat salah, dengan kita dibenci kita tidak berbuat salah, itu beda. Kita sudah berbuat baik tapi masih tetap ada orang membenci, dan kita masih, saudara-saudara, masih apa istilahnya? Masih mengetahui bahwa mereka sampai hari ini masih membenci kita. Tapi saya rasa saudara-saudara ada mujizat mulai terjadi. Ada satu hamba Tuhan, dia WA pada kami.
Dia WA pada kami, saya rasa ini mustahil terjadi dan hari ini terjadi. Dia bilang, Max boleh minta akan kita bahan khotbah atau khotbah? Bagi saya, permintaan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kalau mereka itu tidak suka dengan saya. Dan kalau mereka meminta itu berarti ada sesuatu yang berubah. Ya. Ada sesuatu yang berubah. Sikap mereka. Karena selama ini saya mengambil sikap. Kalau boleh saya tidak ada musuh. Dimusuhi oke. Tapi saya tidak mau memusuhi siapapun. Dan satu waktu orang-orang yang karena Tuhan hatinya dijamah itu akan bisa datang bersama-sama saudara kita memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita menyembah Tuhan di tempat ini. Karena apa? Kita telah dilatih oleh Tuhan untuk memikul kuk yang tadinya berat sekarang jadi ringan. Karena kita punya harapan kalau kita pikul kuk bersama Tuhan Yesus. Kita akan melihat satu waktu kita punya hidup tenang. Kita punya hidup yang beban tadi berat jadi ringan. Kita ringan bukan karena bebannya berkurang, tapi kekuatan kita yang bertambah. Haleluya. Beban jadi ringan beda dengan kekuatan kita yang bertambah. Haleluya. Jadi orangnya masih sama tidak suka dengan kita, tapi kekuatan kita menghandle-nya sudah lebih besar. Orang bersaing dengan kita tadinya tidak bisa mampu, tapi karena kapasitas roh kita membesar, maka kita sekarang bisa menghandle. Kita bisa lebih tenang, tidur nyenyak, makan enak. Haleluya. Orang sakit gigi di luar sana, kita enjoy di sini. Kenapa? Karena kita punya hidup tidak tergantung mereka, tapi hidup kita tergantung Yesus dalam kita. Christ in me, Christ in you, Christ in us is the hope of glory. Bagaimana kita tidak hidup dalam kemuliaan kalau hati kita limpah damai sejahtera? Bagaimana kita tidak hidup dalam kemuliaan kalau semua yang kita minta Tuhan bilang, jika aku dalam kamu, kamu dalam aku, mintalah apa saja yang kau kehendaki, kamu akan menerimanya. Bagaimana hidup tidak enteng, tidak mudah, tidak ringan kalau Tuhan bilang segala sesuatu, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Itu sebabnya sangat beralasan untuk kita taruh harap pada Tuhan, taruh harap pada Yesus. Saudara-saudara, satu waktu kemarin kami bercakap, ini hanya sekedar perenungan, saudara-saudara. Saya bilang begini pada istri saya, waktu saya lahir, ini cuma cerita, waktu saya lahir, ibu saya punya anak laki-laki pertama. Kedua dia punya anak laki-laki, yang pertama agak hitam. Yang kedua bukan budok tapi putih yang bukan budok, di bawah budok. Seperti siapa yang di sini? Bukan budok tapi putih. Bukan seperti Oflan Perambo. Dia punya nama Leli. Sebelum saya lahir, kakak saya ini meninggal. Dan ibu saya tidak sanggup menerima kenyataan bahwa kakak saya itu meninggal. Saya belum ada. Kemudian setelah dia tenang, dia mendapatkan anak lagi. Dan anak yang lahir itu, dia harap lahir seorang wanita. Seorang wanita karena menggantikan yang sudah meninggal tadi. Sudah tahu, dia punya harapan tidak sesuai kenyataan. Karena yang keluar adalah saya. Dan saya merasakan ada beda. Saudara-saudara, ada beda dalam arti begini. Tapi ini saya sudah selesai dengan ibu saya. Sudah beres semuanya. Tidak ada lagi masalah dari saya. Tapi saya merasa begini. Orang kalau tidak diharapkan itu perlakuannya beda. Ya. Betul? Ya. Kalau saudara tidak diharapkan oleh orang itu, meski dia orang tua kita, perlakuannya pasti beda. Saya rasa sampai hari ini. Itu sebabnya saya berkesimpulan, saya punya pengalaman dan saya bicara ini realita bukan teori. Saya punya harapan cuma satu. Saya punya harapan orang tua itu baik, tapi harapan satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia saja, itu sebabnya aku taruh harapanku padanya. Haleluya. Dan apabila saya reway hidup saya, saudara, saya tidak kecewa karena saya percaya ada Tuhan punya rencana. Ada Tuhan punya program atas hidup saudara. Saudara mungkin anak buangan, anak yang tidak diinginkan, anak yang mungkin maaf, engkau berasal dari keluarga yang broken home. Sudah broken home, broken heart, ya. Sudah broken heart, broken all. Sudah semuanya tidak ada harapan. Tetapi kalau engkau ada dalam Yesus, haleluya. Kalau engkau bersama Yesus, kalau engkau tinggal di dalam Yesus, engkau punya harapan. Dan harapanmu bukan harapan kosong.
Bukan harapan yang namanya PHP. Harapanmu adalah harapan yang pasti. Ketika engkau berbeban berat, engkau datang padanya. Ketika engkau punya gundah gulana hati, engkau curhat padanya. Ada waktu itu Tuhan akan memberi engkau kelegaan. Saya sarankan pada jemaat ini, berhentilah curhat di sini sana, curhat ke sana sini. Karena tempat curhat kita cuma satu, cuma di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan ku taruh hidupku. Ada lagu lama. Di kaki Tuhan ku taruh hidupku, ku mati dan hidup bagimu Tuhanku. Tapi nggak ada solari, tapi ini begitu. Haleluya. Di kaki Tuhan taruh hidup saudara. Kan hanya di kaki Tuhan ada harapan. Hanya di kaki Yesus ada harapan. Saya bilang tadi Kristus adalah gelar di mana Dia seorang yang cakap untuk menangani masalah-masalah psikologis kita. Ada banyak orang bisa menangani masalah fisik dengan obat, dengan vitamin, dengan makanan. Ada banyak orang bisa mengatasinya, tapi tidak ada orang bisa mengatasi masalah psikologis, masalah psikis, masalah yang namanya kecewa, galau, sakit hati, pahit hati, kepahitan. Semuanya cuma Yesus yang bisa mengatasinya. Cuma Yesus yang bisa mengganti semuanya. Mengganti kegalauanmu dengan sukacita, mengganti kepahitanmu dengan damai sejahtera, mengganti kekecewaanmu dengan harapan yang jadi kenyataan. Itu sebabnya hari ini kalau saudara mau harapan menjadi kenyataan, taruh hidupmu pada Yesus. Taruh hidup saudara kepada Dia satu-satunya. Tidak ada tempat yang lain. Haleluya. Yang terakhir saya cuma khotbah 3 saja ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Semua kita lolos dari COVID-19 karena Tuhan. Haleluya. Saya percaya bilur-bilur Yesus lebih tinggi, lebih besar kekuatannya, melebihi antibiotik. Haleluya. Antibiotik itu mengatasi infeksi karena bakteri atau kuman. Bahkan bilur-bilur Yesus lebih daripada obat-obat yang lain seperti antipiretik yang penurun panas, demam, meriang, dan lain-lain. Haleluya. Bilur-bilur Yesus lebih hebat daripada antihistamin. Saudara makan ini alergi, pegang ini alergi, hirup itu alergi. Ada alergi abu, ada alergi makanan, ada alergi udara, alergi dingin, ada alergi doi. Haleluya. Tidak bisa lihat doi alergi. Jadi apapun alerginya, bilur Yesus mengatasi semuanya. Karena Yesus punya obat. Itu lebih daripada semua medicine yang pernah ada. Dan bersama Yesus kita sehat-sehat. Dan di dalam Yesus ada pengharapan. Haleluya. Saudara, ada 2 jenis penyakit. Yang pertama penyakit infeksi dan non-infeksi. Yang infeksi kuman, virus, bakteri, dan lain-lain. Tapi ada yang non-infeksi, patah tulang ya. Patah tulang, gula darah, kemudian hipertensi, kolesterol, asam urat. Nah yang kalau begini ini mesti rubah pola makan. Amin. Rubah pola makan. Jangan terkintu asam urat. Kalau sudah makan kacang tiap hari, darah Yesus yang berkuasa. Aku berdoa asam urat. Aku berdoa tiap hari dia makan kanari. Haleluya. Saya tidak tahu teorinya, tapi kacang-kacangan untuk asam urat bisa membuat saudara bermasalah. Jadi kalau saudara tengking sama dengan saudara mempermainkan tubuhmu. Tubuhmu menjadi saudara masukkan racun, saudara masukkan pembesi, masukkan racun, masukkan pembesi. Akhirnya hidupmu tidak bisa dipakai untuk akselerasi jiwamu transformasi dan rohmu jadi dewasa. Haleluya. Saya tidak tahu ada orang yang hari ini dia sehat-sehat karena dia atur makannya. Ada orang, ada hamba Tuhan dari pagi sampai malam sudah tidak makan nasi. Aduh kalau orang sudah tidak makan nasi. Barangkali saya sudah umur ke depan ini sudah akan melatih apa yang tidak boleh kita makan, tidak makan lagi. Supaya sehat. Karena kalau sudah virus, kuman, bakteri, itu kalau sudah tengking, powernya dari bilur Yesus ada. Darah Yesus. Tapi kalau pola makan, gaya makannya salah,
sudah tengking-tengking, jangan keluarnya berhenti makan. Amin. Kalau saudara makan terus, saudara tengking, saudara memperalat nama Yesus dan membuang-buang tenaga, sehingga harapan itu tidak jadi kenyataan. Saudara tanya, Tuhan di mana? Tuhan bilang, aku tidak ada di mana-mana. Aku ada tetap bersamamu, tapi makanmu yang masalah. Haleluya. Saudara-saudara, daerah dengan pola makan, daerah dengan jenis makanan dan dengan tipikal emosi. Ada daerah tertentu karena selalu makan soto, DP orang-orang karakternya di atas. Betul? Ada orang-orang berdasarkan makanannya rata-rata kolesterol. Haleluya. Di mana itu kan? Jadi firman Tuhan bilang, taruh leher di pisaumu. Taruh pisau. Haleluya. Sudah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sakit yang non-infeksi adalah akumulasi dari pola makan kita dari kecil. Itu non-infeksi. Itu sebabnya asam urat, gula darah. Saudara, kalau boleh, saya ini cuma saran umum. Berarti minum gula yang biasa. Kurangi makan nasi. Jangan makan hati. Amin. Haleluya. Jadi bilur-bilur Yesus tidak boleh disalahgunakan dengan pola makan, pola hidup yang tidak sehat. Dan bilur Yesus seperti yang salah. Kita tengking-tengking kok tidak sembuh ini Pak Pendeta. Ya bukan masalah itu kau injak gas tapi bensin mau habis. Ya, betul ya. Jadi kehidupan kita, saudara, ada harapan dalam Yesus kalau soal virus, kuman, bakteri, infeksi yang namanya COVID, mau varian alfa atau omega, seluruh dari huruf Yunani itu ada muncul. Tapi bersama Yesus, darah Yesus mengcover kita, malaikat surga berkemah sekeliling kita, itu tidak akan menimpa engkau. Tetapi pola hidup, gaya hidup yang salah, itu akan membuat kalau kau makan tenaga tiap hari. Satu hari kau makan 5 tusuk, minggu depan kau akan telepon gembala. Mengerti maksud saya? Sudah akan telepon gembala, bantu doa. Saya langsung bilang, minum simvastatin. Haleluya. Kenapa? Kesehatan kita tidak boleh dibuang cuma-cuma oleh karena gergantang. Haleluya. Tahan gergantang. Bilang di kanan, tahan gergantang. Haleluya. Ada orang bilang pinjam hari. Sebab pinjam hari itu kata-kata sebenarnya kompensasi. Sebab tiap hari dia pinjam hari. Jadi bilur-bilur Yesus berkuasa menyembuhkan sakit kita. Dan saya dapatkan satu hal yang sederhana. Saudara, orang yang malas gerak, orang yang suka rebahan, tidak mau bergerak, itu penyebab masalah kesehatan juga. Saudara malas bergerak, haleluya. Yang ada satu istri, saya lihat luar biasa suaminya punya cinta. Dia sedangkan mau mandi, suami bikin air panas. Dan beslop suami pasang akal. Haleluya. Kalau makan suami bawa dan suapin. Haleluya. Kalau mau pergi kamar mandi suami gendong. Sampai di bak mandi kalau suami lempar. Karena malas gerak. Jadi kalau saudara punya hidup tidak mengikuti hukum-hukum kesehatan, saudara jangan salah gunakan bilur-bilur Yesus. Amin. Itu sebabnya Yesus punya janji harapan kau sehat-sehat, tapi hidupmu harus seimbang. Dalam pengertian engkau harus tahu bagian mana boleh, bagian mana tidak boleh. Dan ibu yang saya cerita ini ada orangnya. Haleluya, karena setelah dia terbiasa begitu, akhirnya ketika hari tua, suaminya sudah tidak bisa apa-apa. Sekarang dia tidak bisa apa-apa karena semua yang diharapkan yang malas gerak itu mager. Yang mager, malas gerak. Akhirnya suami sudah tidak bisa bantu dia karena suami sudah tidak bisa bergerak. Dia malas gerak, suami sudah tidak bisa bergerak. Lengkaplah sudah penderitaan mereka. Jadi hari ini jangan malas, katakan amin. Jangan malas bergerak, haleluya. Satu lagi, ada satu hamba Tuhan mengatakan pada saya,
kenapa banyak orang punya masalah pencernaan? Ini saya bicara agak umum ya. Mengapa banyak orang masalah pencernaan? Selama hidupnya tidak pernah puasa. Karena lambungmu selalu dipakai. Bahkan sudah tidur masih ngunyah. Haleluya. Jadi ada waktu lambungmu harus istirahat. Kenapa pagi orang ini bilang breakfast? Artinya semalaman puasa. Breakfast itu tutup puasa pagi. Nah, supaya apa? Sehat. Dan saya pikir saudara, bilur-bilur Yesus itu harapan menyembuhkan kau pasti. Jangan salah paham, amin. Kalau infeksi oleh bilur Yesus kau sembuh. Kanker sembuh. Haleluya. Tapi kalau saudara sengaja makan makanan yang tidak boleh, saya kasih contoh, jangan makan darah. Kenapa bilang haleluya? Amin. Panggil pakai darah. Dia bilang, darah Tuhan, penikmat di makanan ini. Ambal ya. Apa? Halal, ambal. Pemakan itu sedap sekali. Sedang mertua tadi separi cara makan dulu baru orang angkat. Gara-gara apa? Garganta. Sudah dikasih tahu dalam firman, darah jangan dimakan. Bilang kan, darah jangan dimakan. Saya tanya Bapak Ibu, supaya kita tidak salah paham tentang kesembuhan ya. Semua setelah sakit kita minta didoakan, padahal gaya hidup yang salah. Kalau saudara mau periksa saudara sakit apa, periksa apa? Kalau saudara mau periksa sakit apa, periksa di mana? Berarti semua yang namanya sakit-sakit itu ada di dalam darah. Jadi kalau saudara makan darah, penyakit dari yang kau makan itu pindah padamu. Dan beberapa persen dari pemakan darah itu penyebab, minta maaf ini nanti dibuktikan oleh para medis, penyebab sakit kanker ke sana. Makanannya, pangi yang pakai merah-merah itu bukan cuma firman larang, tapi tubuhmu akan bermasalah. Katakan amin. Oleh firman Yesus kita sembuh, tapi kita tidak boleh bodoh. Amin. Kita boleh tidak bijaksana, dan kita harus mengatur semuanya. Sebab oleh beberapa kesalahan penyakit itu datang. Oleh beberapa cara hidup yang salah penyakit itu rombongan datang. Tetapi saya yakin saudara di dalam Yesus semua sakit bisa disembuhkan. Termasuk sakit yang saya daftarkan terakhir tadi. Tapi mulai hari ini kita berubah. Amin. Jadi kalau asam urat Tuhan Yesus tidak mampu sembuhkan, tetap dia bisa sembuhkan. Karena maha kuasa Yesus tidak dibatasi oleh asam urat, tidak dibatasi oleh kolesterol. Tapi setelah itu kita harus berjaga-jaga, jaga makan, jaga atur semua menunya. Saya percaya bagi Tuhan tak ada mustahil. Dan Tuhan mau tubuhmu menjadi senjata buat kebenaran. Amin. Tubuhmu menjadi kendaraan untuk jiwamu berlari, bertumbuh menjadi dewasa. Haleluya. Haleluya. Dan 3 hal ini saya bagikan dan taruh harapan saudara. Yang pertama, keselamatan sudah pasti. Haleluya. Yang kedua, masalah-masalah beban berat, ada jalan keluar di dalam Yesus. Dan yang terakhir, sakit apapun, katakan sakit apapun, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Oleh darah Yesus dosa disucikan. Tapi oleh bilur Yesus semua sakit sudah disembuhkan. Yang sakit sudah, setiap orang punya sakit dalam arti paling tidak satu bagian yang sedang dia gumuli. Mari sama-sama kita perangi sakit penyakit. Angkat tanganmu, angkat tangan sama-sama. Penyakit bisa hingga, tapi penyakit tidak boleh bersarang, tidak boleh mengambil tempat berdiam dalam kita. Karena tubuh kita ini bukan tubuh untuk penyakit. Tubuh kita untuk dipakai bagi kemuliaan Allah. Dan dalam Yesus ada harapan. Satu, kami minta terjadi keseimbangan dalam roh, jiwa dan tubuh kami. Dan tubuh kami Tuhan, kami berdoa dari ujung rambut sampai telapak kaki oleh bilur-bilur Yesus dibersihkan, disterilkan, dibersihkan dalam nama Yesus. Semuanya gangguan-gangguan sistem, gangguan di pencernaan, gangguan di sistem peredaran darah, gangguan dari sistem saraf, gangguan dari otot tulang, dari ujung rambut sampai telapak kaki, semua bentuk infeksi, semua gangguan non-infeksi,
Semuanya oleh darah Yesus, oleh biur-biur Yesus selesai, selesai. Dan hari ini kami melihat mujizat Tuhan terjadi. Pemulihan karena dalam Yesus kami punya hal lama. Orang mati bisa bangkit, orang lumpuh bisa ditahirkan, orang buta bisa melihat. Dan hari ini terjadi dalam roh. Sekarang batang dalam ayat sedikit, dalam ayat sedikit. Tuhan menaruh di hati saya bahwa ada beberapa orang di antara saudara, bahkan kita semuanya, ada yang sedang bermasalah dalam hal hubungan dengan seseorang, tetangga mungkin, teman kerja, keluarga, suami istri, orang tua, anak, dan engkau merasa tidak berdaya. Kau bertanya, Tuhan, bagaimana saya harus bersikap? Bagaimana saya harus menata hati saya? Saya sendiri sudah coba, tapi tidak bisa keluar dari masalah ini. Tolong saya, Tuhan, hari ini, karena aku menaruh harapanku hanya padamu. Kalau Tuhan berkenan dengan hidupku, maka musuh pun akan didamaikan. Angkat tanganmu, saya berdoa.
sejahtera di hatimu hari ini. Tiada roh pengampunan di hatimu. Kau mungkin terluka, ya itu fakta. Kau mungkin kecewa, itu fakta bagimu. Tapi bukan alasan untuk engkau menderita seperti hari ini. Keluarlah dari tempat itu sekarang. Lepaskanlah pengampunanmu. Lepaskanlah bagi dia, bagi siapapun. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyentuh hatimu hari ini. Tuhan memberkati hubungan-hubungan kerjamu. Tuhan memberkati bisnismu dengan orang-orang yang telah pernah melukai engkau. Hari ini taruh harapanmu hanya pada Tuhan. Taruh dan gantungkan harapanmu pada